Kanker paru-paru adalah salah satu jenis kanker yang paling banyak diderita oleh pria dan wanita di Indonesia, dan ini adalah penyebab utama kematian akibat kanker. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis penyakit kanker yang memerlukan perhatian khusus, sebab menurut data dari Global Burden of Cancer Study Globocan pada tahun 2018 dan 2020, kasus baru dan kematian akibat kanker paru di Indonesia meningkat sekitar 8,8%. Bahkan beban kanker global diperkirakan menjadi 28,4 juta kasus pada tahun 2040 atau naik 47% dari tahun 2020. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali pada jaringan paru yang berasal dari sel-sel di dalam paru-paru atau primer atau luar paru metastasis. Kebanyakan jenis kanker yang juga dikenal sebagai karsinoma bronkogenik muncul dalam organ paru. 90% lebih kanker paru-paru pada mulanya muncul di bronkus, yakni saluran udara besar yang masuk ke paru-paru. Kanker paru-paru dapat terbentuk tidak hanya di paru-paru, tetapi juga di toraks atau mediastinum yang merupakan rongga antara paru-paru kiri dan kanan. Kanker ini juga dapat timbul dari kanker di bagian tubuh lain yang telah menyebar ke paru-paru. Dalam video berikut ini akan disajikan 8 faktor penyebab kanker paru-paru. Pertama, merokok. Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru. Perokok aktif adalah orang yang paling rentan terkena kanker paru-paru. Tapi orang yang tidak pernah merokok atau pernah terpapar asap rokok juga berisiko terkena kanker paru-paru. Terdapat lebih dari 60 zat beracun yang terkandung pada rokok atau asap rokok. Zat itulah yang menyebabkan berkembangnya kanker atau karsinogenik. Contoh dari zat beracun tersebut adalah nikotin dan tar. Nikotin biasanya digunakan sebagai bahan insektisida, sedangkan tar dipakai untuk memproduksi aspal jalan. Dalam tahap awal, paru-paru masih mampu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh paparan karsinogen ini. Tapi, pada tahap-tahap berikutnya, semakin banyak rokok yang dihisap dan semakin lama kebiasaan merokok dilakukan, maka semakin bertambahlah kerusakan di jaringan paru-paru. Kerusakan itulah yang menyebabkan sel bereaksi secara tidak normal dan tidak terkendali, yang pada akhirnya menumbuhkan sel kanker. Kedua, terpapar asap rokok atau menjadi perokok pasif. Sekitar 15-35% penyebab kanker paru-paru terjadi pada orang yang bukan perokok namun terpapar asap rokok. Orang yang bukan perokok namun terpapar asap rokok disebut perokok pasif. Terdapat dua jenis asap rokok yang membahayakan perokok pasif, yaitu asap side stream dan asap mainstream. Asap side stream adalah asap yang dihirup oleh perokok pasif dari rokok yang dinyalakan oleh perokok aktif. Sedangkan asap mainstream adalah asap yang dihirup oleh perokok pasif dari hembusan rokok perokok aktif. Dari kedua jenis asap tersebut, asap side stream adalah jenis asap yang lebih beracun. Bahkan beberapa penelitian pernah melaporkan adanya beberapa kelompok perokok pasif yang lebih rentan terkena kanker paru-paru dibandingkan perokok aktif. Kelompok perokok pasif tersebut adalah orang-orang yang terpapar asap rokok sejak masa kanak-kanak. Ketiga, terpapar bahan kimia berbahaya. Selain merokok, kanker paru-paru juga dapat disebabkan oleh bahan kimia berbahaya seperti asbes, uranium, arsenik, kadmium, kromium, nikel, dan produk minyak bumi. Pastikan dirimu terlindungi dari paparan bahan kimia berbahaya ini. Kalau kamu merasa rentan terpapar bahan kimia berbahaya ini di tempat kerjamu, gunakan masker atau alat pelindung diri lain yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan. Keempat, terpapar radiasi dada. Walaupun radiasi dada atau ronsen toraks masih menjadi perdebatan, namun orang yang pernah menjalani perawatan radiasi di dada, biasanya untuk jenis kanker lain, mungkin juga memiliki risiko terkena kanker paru-paru, bahkan jika mereka tidak pernah merokok. Contoh dari hal ini yakni wanita yang sebelumnya menjalani radioterapi untuk mengobati kanker payudara atau pasien muda dengan limfoma Hodgkin dan pernah menjalani radiasi dada.
Namun, beberapa penelitian melaporkan bahwa peningkatan risiko kanker paru-paru dari paparan radiasi dada tidak begitu signifikan. Kelima, terpapar gas radon. Sama berbahayanya dengan paparan asap rokok, terpapar gas radon juga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Radon merupakan gas radioaktif yang tidak berbau, tidak berwarna, dan secara alami dapat dijumpai di banyak daerah. Gas radon dapat keluar melalui tanah atau celah kecil di antara tanah. Jika seseorang terpapar radon ditambah asap rokok, risiko terkena kanker paru-paru akan lebih tinggi lagi dan meningkat pesat. Untuk mengurangi risiko kanker paru-paru, gunakan alat uji radon untuk memastikan rumah atau tempat tinggalmu bebas dari gas radioaktif ini. Keenam, efek samping memasak. Tidak sedikit orang yang masih menggunakan bahan bakar padat seperti kayu dan batu bara untuk memasak atau memasak di atas api terbuka. Jika kebiasaan memasak seperti itu tidak diimbangi dengan ventilasi yang memadai, maka tingkat polusi udara dalam ruangan dapat berkontribusi pada terjadinya kanker paru-paru. Perempuan dan anak-anak lebih mungkin terpapar polusi dalam ruangan ini sebab mereka lebih dekat dengan api untuk memasak dan jumlah waktu yang mereka habiskan di rumah. Tempat tinggal penduduk berpenghasilan rendah adalah yang lebih sering menjadi lokasi tertinggi terjadinya polusi udara di dalam ruangan. Ketujuh, polusi udara. Beberapa studi menunjukkan bahwa polusi udara berupa campuran partikel padat dan cair dari gas buang kendaraan bermotor dapat meningkatkan risiko kanker. Karena itulah, kerjasama dengan orang atau masyarakat sekitar untuk mengurangi polusi udara adalah sangat penting guna menanggulangi risiko kanker paru-paru. Kedelapan, faktor genetika atau keturunan. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan oleh perubahan genetik yang diturunkan atau mutasi DNA. Penderita kanker paru-paru bisa jadi mewarisi perubahan DNA tertentu yang menjadi penyebab penyakit kanker paru-paru tersebut. Oleh karena itulah, orang yang memiliki orang tua atau saudara kandung dengan kanker paru-paru sangat berisiko terkena kanker paru-paru. Kanker paru-paru dapat diketahui dengan pemeriksaan fisik, ronsen atau CT scan paru. Kalau terdapat anggota keluargamu yang menderita penyakit kanker paru-paru, sampaikan informasi ini kepada doktermu saat kamu berobat. Jadi, semakin cepat penyakit ini terdeteksi, semakin besar kemungkinan untuk mengatasi kanker paru-paru. Itulah 8 faktor penyebab kanker paru-paru. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.